pembukotan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Di tengah gurun pasir yang terik dan bukit-bukit batu yang menjulang di Mekah, terdapat sebuah bukit bernama Abu Qubais. Di sana, terhampar kisah yang penuh dengan ujian dan kesabaran, sebuah narasi yang menggambarkan keteguhan iman Nabi Muhammad dan para pengikutnya, yang terisolasi dari dunia luar selama 3 tahun lamanya. Bukit Abu Qubais, yang berdiri gagah di sisi timur Mekah, dekat dengan Bukit Shofa, menjadi saksi bisu atas pembukotan yang kejam terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. 3 tahun waktu yang terasa seperti abadi bagi mereka yang terkurung dalam kesendirian, terpenjara tanpa belas kasihan, dan tersiksa oleh kelaparan serta kekurangan kebutuhan dasar. Itulah ujian yang harus dihadapi oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin, ketika mereka diboikot oleh kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Kafir Quraisy itu, dengan penuh permusuhan, menentang dakwah Islam yang semakin berkembang di kalangan penduduk Mekah. Di kaki bukit Abu Qubais, terdapat sebuah lembah sempit yang dikenal sebagai Syi'ib Abu Thalib. Lembah ini dikelilingi oleh dinding batu yang terjal dan tinggi, menciptakan benteng alami yang tak terkalahkan. Di tempat pengasingan ini, Nabi ditemani oleh pamannya, Abu Thalib, dan para sahabat terkemuka. Mereka bergabung dengan Sayyidina Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang baru saja memeluk Islam. Di tanah tandus yang panas itu, mereka hanya makan sesekali, seringkali hanya dedaunan dan kulit-kulit yang mereka temukan. Anak-anak yang kelaparan, orang-orang yang jatuh sakit, dan pasokan makanan yang terputus, semua itu adalah bagian dari penderitaan yang mereka alami. Tak ada yang berani memberikan bantuan, karena takut akan perlakuan sadis dari Abu Jahal dan pengikutnya. Segala cara telah ditempuh oleh kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi. Kepanikan kaum musyrikin Mekah mencapai puncaknya ketika mereka mengetahui bahwa Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib akan menjaga dan membelanya dengan nyawa mereka sendiri. Perjanjian pembukotan yang kejam. Di lembah Al-Mahsyib yang tersembunyi, di bawah bayang-bayang bukit-bukit Mekah yang sunyi, para pemuka Quraisy berkumpul dengan hati yang dipenuhi kebencian dan ketakutan. Mereka duduk bersama di kediaman Bani Kinanah, mengukir sebuah perjanjian yang akan mengubah nasib Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, 2 klan yang berani mendukung dakwah baru yang dibawa oleh Rasulullah. Dengan tinta yang dicampur dengan kebencian, mereka menulis syahifah, lembaran yang akan menjadi simbol penindasan dan kekejaman. Mereka bersumpah untuk memutuskan segala bentuk hubungan, tidak menikahi atau menjodohkan anak-anak mereka, tidak berdagang, bahkan tidak berbicara dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Mereka menuntut satu hal, penyerahan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Perjanjian itu kemudian digantungkan di rongga Ka'bah, sebagai pengingat akan kesepakatan mereka yang zalim. Namun, di tengah keputusasaan, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, kecuali Abu Lahab, tetap teguh dalam pembelaan mereka terhadap Rasulullah. Mereka terkumpul di kediaman Abu Thalib, mencari perlindungan di malam bulan Muharram tahun ke-7 dari Baisah, saat Rasulullah diutus sebagai nabi. Tiga tahun di kediaman Abu Thalib. Pembukotan itu semakin diperketat. Makanan dan persediaan menjadi langka, dan kaum musyrikin tidak membiarkan apapun yang masuk ke Makkah atau dijual, kecuali mereka yang segera memborongnya. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib terpaksa bertahan hidup dengan memakan dedaunan dan kulit-kulit. Jeritan wanita dan tangis bayi yang kelaparan menggema di balik dinding kediaman mereka. Hanya bantuan rahasia yang sesekali sampai ke tangan mereka, dan itu pun hanya selama Ashur al-Hurum, bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Harga barang-barang dinaikkan beberapa kali lipat oleh penduduk Makkah, membuat mereka tidak mampu membelinya. Namun,
Di tengah kekejaman itu, ada kilauan kebaikan. Hakim bin Hizam, dalam salah satu usahanya yang berani, membawa gandum untuk bibinya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Meskipun dihadang oleh Abu Jahal, Abu al-Bufturi berdiri sebagai penengah, memungkinkan Hakim untuk lolos dan membawa gandum kepada bibinya. Abu Talib, yang hatinya dipenuhi kekhawatiran atas keselamatan keponakannya, mengambil langkah-langkah untuk melindungi Rasulullah. Setiap malam, dia memerintahkan Nabi untuk berbaring di tempat tidurnya sendiri, dan ketika semua telah terlelap, dia memerintahkan salah satu dari putra-putranya, saudara-saudaranya, atau keponakannya untuk menggantikan tempat tidur Rasulullah, sementara beliau diperintahkan untuk tidur di tempat tidur mereka. Pembatalan Syahifah Perjanjian. Setelah 3 tahun penuh penderitaan, akhirnya pada bulan Muharram tahun ke-10 kenabian, terjadi pembatalan Syahifah. Tidak semua kaum Quraisy menyetujui perjanjian itu, dan mereka yang kontra berusaha membatalkannya. Zuhair, salah satu dari mereka, berdiri di hadapan Ka'bah dan menyerukan pembatalan perjanjian itu. Abu Jahal mencoba menentang, namun suara kebenaran lebih kuat. Al-Mut'im berdiri dan merobek syahifah itu, menemukan bahwa rayap telah memakan lembaran itu kecuali tulisan yang menyebut nama Allah. Kisah pembukotan ini adalah cerminan dari ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Meskipun dihadapkan pada kekejaman dan kezaliman, mereka tetap teguh, dan akhirnya, pertolongan Allah datang. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan sabar dan iman yang tak tergoyahkan, yang pada akhirnya akan selalu menemukan cahaya di tengah kegelapan. Semoga kisah ini dapat menginspirasi dan memberikan pelajaran berharga tentang keteguhan hati dan kekuatan iman yang mampu mengatasi segala rintangan.